Bapak Ibu semuanya, jumpa lagi dengan channel YouTube saya. Bapak Ibu sekalian, kali ini kita akan membahas tentang pokok-pokok kebijakan BOSP tahun anggaran 2023. Ini adalah sebuah kebijakan yang baru Bapak Ibu. Apakah perbedaannya antara BOSP tahun ini dengan BOS tahun-tahun sebelumnya yang mungkin Bapak Ibu sudah tekuni atau sudah ketahui bersama bahwa untuk tahun ini BOS sudah berganti nama menjadi BOSP. Kita akan lihat Bapak Ibu perbedaannya seperti apa. Kita akan mulai dari kebijakan tahun 2023. Dana BOS, dana BOP PAUD dan BOP kesetaraan telah menjadi bagian dari BOSP atau Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Nah, perbedaannya di mana bahwa pada sebelum tahun 2023 atau 2022 ke belakang, dana BOS, dana BOP PAUD, BOP kesetaraan merupakan nomenklatur sebuah program bantuan operasional yang bersumber dari dana alokasi khusus non-fisik. Sementara tahun ini, dana BOS merupakan jenis atau menu kegiatan atau istilahnya sub kegiatan yang berasal dari dana bantuan operasional satuan pendidikan BOSP yang memang sumbernya sama, tetapi secara nomenklaturnya BOS itu ada di bawahnya BOSP. Dana BOS, BOP PAUD, dan BOP kesetaraan juga merupakan bagian dari BOSP. Nah, ini yang menjadi perbedaan yang mendasar Bapak Ibu, karena selama ini dana BOS, BOP PAUD, dan BOP kesetaraan itu terpisah, tapi sekarang sudah menjadi satu kesatuan di dalam payung yang lebih besar yang disebut dengan BOSP. Dana BOS, BOP PAUD, BOP kesetaraan reguler dan kinerja juga merupakan klasifikasi dari jenis menu kegiatan. Jadi ini ada prinsipnya adanya penggabungan nomenklatur tidak menghilangkan mekanisme pelaksanaan dana BOS, dana BOP PAUD, dan BOP kesetaraan. Jadi tetap berjalan, cuman ada perubahan nomenklatur. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu. Terkait nama yang berubah menjadi BOSP. Kemudian jenis BOSP tahun anggaran 2023 tadi mungkin sudah disampaikan bahwa meliputi dana BOS, dana BOP PAUD, dana BOP kesetaraan. Nah, dana BOS juga ini dibagi menjadi dua, yaitu BOS reguler dan BOS kinerja. Nah, untuk tahun ini BOS kinerja ini dibagi lagi menjadi tiga, yaitu BOS kinerja sekolah penggerak yang mungkin tahun sebelumnya sudah berjalan. Kemudian ada namanya BOS kinerja sekolah prestasi, juga sudah berjalan sebelumnya. Nah, ini adalah ada tambahan untuk BOS kinerja sekolah berkemajuan terbaik. Seperti apa itu BOS kinerja sekolah berkemajuan terbaik? Sebentar saya jelaskan. Kemudian ada dana BOP PAUD, dana BOP kesetaraan juga ada tambahan, yaitu untuk BOP kesetaraan kinerja sekolah berkemajuan terbaik, yang selama ini di dana BOP kesetaraan itu hanya ada dana BOP kesetaraan reguler saja, tidak ada BOP kinerja. Oke, itu jenis-jenis BOSP untuk tahun ini. Kemudian kita lihat secara singkat untuk anggaran dana BOSP tahun 2023 itu mencapai 59,08 triliun atau meningkat 0,5% dari tahun 2022 yang berjumlah 58,79 triliun. Ini rinciannya sudah dibagi. Kalau kita perhatikan di sini cukup besar juga untuk dana BOS kinerja sekolah berkemajuan terbaik. Sekolah sasarannya adalah 30.917. Ini yang nanti menjadi hal baru untuk kita semua. Dan Bapak Ibu yang ada di sekolah, Bapak Ibu kepala sekolah, ini bisa menjadi dorongan Bapak Ibu bagaimana memperbaiki kegiatan ANBK sehingga nilai yang Bapak Ibu peroleh bisa maksimal. Oke. Kemudian selanjutnya, secara umum syarat untuk menerima dan dana BOSP reguler dan kinerja tidak mengalami perubahan kecuali pada kinerja prestasi dan kinerja berkemajuan terbaik. Kemudian untuk BOS dan BOP kinerja sekolah penggerak sudah sangat jelas, yaitu merupakan penerima dana BOS reguler, kemudian telah ditetapkan oleh Kementerian sebagai pelaksana program sekolah penggerak. Nah, ini yang baru Bapak Ibu, yaitu BOS dan BOP kesetaraan kinerja berkemajuan terbaik. Syaratnya paling penting adalah
selain merupakan penerima dana BOS reguler juga termasuk sebagai 15%. Ingat Bapak Ibu ya, ada 15% satuan pendidikan yang memiliki kinerja terbaik dari satuan pendidikan yang melaksanakan AN atau asesmen nasional. Kemudian tidak termasuk bagi sekolah PSP, SMK pusat keunggulan, dan sekolah yang memiliki prestasi. Jadi tidak boleh double juga untuk BOS kinerja. Kalau sudah mendapatkan BOS prestasi, tidak bisa lagi mendapatkan BOS kinerja kemajuan terbaik. Jadi kinerja terbaik itu nanti didasarkan pada hasil atau peningkatan raport pendidikan pada indikator kualitas pembelajaran dan hasil belajar dari profil pendidikan. Nah, ini nanti hasil ANBK maksudnya ya. Kinerja terbaik berdasarkan indeks satuan ekonomi dan sosial satuan pendidikan. Ya. Kemudian selanjutnya, kemudian ini mekanisme penyaluran dana BOS reguler dilakukan secara langsung dari RKUN ke rekening satuan pendidikan selama 3 tahap untuk tahun-tahun sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Nah, mulai tahun 2023 ini yang paling penting Bapak Ibu, penyaluran dana BOS BOSP reguler itu dilakukan dalam 2 tahap sekarang. Jadi waktu tahun 2022 itu dibagi menjadi tahap 1, tahap 2, tahap 3. Tahap 1 30%, tahap 2 40%, dan tahap 3 30%. Nah, untuk saat ini BOSP tahun 2023 dilakukan dalam 2 tahap penyaluran, yaitu tahap 1 sebesar 50%, tahap 2 juga sebesar 50%. Nah, ini akan semakin mempermudah sekolah dalam pelaporan, karena kita tahu bahwa sistem di sekolah itu menggunakan juga sistem semester Bapak Ibu ya. Sehingga penganggaran di sekolah itu, pembuatan RKAS dan penganggaran kegiatan sekolah itu akan sangat sinkron dengan dana yang masuk. Nah, tahap 1 itu paling cepat bulan Januari, kemudian tahap 2 paling cepat bulan Juli. Jadi ini sangat kemajuan yang sangat bagus dari pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam penyaluran dana BOS, sehingga proses penganggaran di sekolah, kemudian pembuatan SPJ dan kegiatan yang berjalan itu bisa tercover dengan baik. Misalnya kalau dana itu cair di bulan Januari misalnya, maka segala kegiatan yang Januari sampai Juni itu bisa dilakukan sampai tuntas, sampai di awal semester sampai akhir semester, sehingga kegiatannya dapat tercover dengan baik. Karena selama ini kendalanya ketika dia di tahap 1, 2, dan 3 itu, memasuki bulan Mei itu, sekolah tidak memiliki dana untuk melakukan kegiatan, misalnya penilaian akhir semester, kegiatan ujian, dan sebagainya, itu terkendalanya di sana. Nah, ini sudah menjadi kemajuan yang sangat bagus dan sangat mempermudah sekolah. Nah, kemudian untuk pengelolaan dana BOS dilakukan dengan prinsip fleksibel, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu ya. Penggunaannya adalah fleksibel, sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Ini yang paling penting, fleksibilitas. Kemudian ada efisien, efektif, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai dengan peraturan undang-undang. Kemudian pengelolaan dana dikelola secara terbuka atau transparan. Jadi Bapak Ibu, dalam pengelolaan dana BOS atau BOSP itu penting sekali kita berpatokan pada juknis. Pada juknis BOSP ya, yang sudah ada saat ini, jangan kita keluar dari juknis, karena dana ini adalah dana milik pemerintah yang memang pengawasannya cukup ketat. Kemudian penggunaannya juga harus memang dalam bisa dipertanggungjawabkan. Jadi segala transaksi yang Bapak Ibu lakukan memang harus ada bukti fisiknya atau bukti kwitansi yang memang dibutuhkan. Kalau memang itu kegiatan, kalau memang pembelian belanja modal misalnya, harus ada bukti fisik dan bukti kwitansinya. Kemudian termasuk juga pembayaran pajaknya di situ. Dan ini penting juga untuk Bapak Ibu bagaimana mengelola dana BOS itu di sekolah secara transparan. Jadi segala informasi terkait dengan dana BOSP, misalnya terutama terkait dengan RKAS atau rancangan kegiatan yang disusun selama setahun, itu bisa ditempel, disosialisasikan kepada stakeholder atau sivitas akademika yang ada di sekolah, sehingga kita bisa sama-sama mengikuti dan saling mengawasi. Karena memang pengelolaan dana ini harusnya terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Jadi itu yang perlu ditingkatkan. Kemudian seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa dalam penggunaan dana BOS itu memang harus sesuai dengan juknis Bapak Ibu ya.
Nah, kalau kita lihat untuk BOS reguler dan BOS BOP kesetaraan reguler itu ada 12 komponen penggunaan. Ini biasanya untuk yang SD, SMP, SMA, SMK ada 12 komponen ya Bapak Ibu ya. Tetapi dalam pelaksanaannya tetap lebih mengutamakan fleksibilitas dan mengedepankan otonomi satuan pendidikan. Jadi tidak harus tergantung pada dinas atau sekolah lain, tetapi bagaimana menjadi kebutuhan yang ada di sekolah itu terakomodir oleh dana BOS yang memang diberikan oleh pemerintah. Jadi tidak bisa dan kita tidak harus mesti membuat suatu program yang sama dengan sekolah lain, kecuali programnya itu memang sudah disampaikan atau diberikan petunjuk dari dinas untuk dilakukan secara serentak. Nah, secara umum ada 12 komponen yang bisa dilakukan dalam kegiatan atau pengerahan dana BOS, misalnya adalah penerimaan peserta didik baru, kemudian pengembangan perpustakaan, kegiatan ekstra dan pembelajaran, asesmen, evaluasi pembelajaran, pelaksanaan administrasi sekolah, pengembangan profesi GTK, pembiayaan langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana, penyediaan alat multimedia pembelajaran, kegiatan peningkatan kompetensi keahlian khusus SMK dan SMA SLB, menyelenggarakan kegiatan dalam mendukung keserapan lulusan khusus untuk SMK dan SMA LB, dan pembayaran honor. Jadi kalau rincinya Bapak Ibu untuk masing-masing komponen ini Bapak Ibu sudah pernah melakukannya di setiap sekolah. Jadi pada intinya adalah jangan kita sampai keluar pada juknis. Kemudian setiap kegiatan itu harus ada bukti transaksi berupa misalnya kwitansi, absensi kegiatan yang dibutuhkan, walaupun ada kata kunci fleksibilitas dan mengedepankan otonomi di sini, tapi tetap SPJ atau pertanggungjawabannya secara lengkap. Ya, jadi dalam pengembangan peserta didik misalnya kegiatan apa yang dibutuhkan, kemudian pengembangan perpustakaan, penambahan buku dan sebagainya, kegiatan pembelajaran, pelaksanaan kegiatan asesmen, ANBK, evaluasi kegiatan PAS atau penilaian akhir tahun, ujian sekolah dan sebagainya, kemudian administrasi sekolah, pengembangan profesi GTK, kegiatan in-house training dan sebagainya, kemudian pembiayaan daya, langganan daya, jasa, daya listrik, telepon, air dan sebagainya itu sudah bisa di sini. Kemudian pemeliharaan sarana dan prasarana yang nanti difleksibilitaskan di sekolah. Biasanya di dana BOS ini untuk pemeliharaan ringan Bapak Ibu ya, jadi penggantian pengecetan, kemudian penggantian gagang pintu, kemudian perbaikan jendela, ganti kacanya misalnya dan sebagainya. Nah itu seperti itu. Kemudian di sini juga ada pembayaran honor. Jadi ini sudah berlaku sejak tahun 2020 bahwa pembayaran honor ini sangat fleksibilitas di sekolah dengan catatan bahwa jangan sampai Bapak Ibu kepala sekolah dananya diatur jangan sampai melebihi 50%. Ataupun sekalipun lebih, tapi yang penting jangan mengganggu kegiatan sekolah. Jangan sampai nanti dana BOS itu habis untuk honor saja, tetapi tidak ada kegiatan sekolah yang bisa dilakukan. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Jadi ada kebijaksanaan kepala sekolah di situ dalam mengelola dana. Kalau misalnya tahun ini belum bisa menaikkan honor sampai di tingkat UMR atau UMP, ya mungkin kita batasi dulu, tahun depan lagi kita kasih naik. Karena kalau misalnya kita habiskan di sini, kegiatan yang lain yang 11 ini nanti tidak bisa jalan. Nah, itu yang penting untuk Bapak Ibu kepala sekolah, bendahara bisa perhatikan. Kemudian untuk BOP PAUD, ini perbedaannya adalah 10 komponen ya. Jadi khusus untuk PAUD ada kegiatan PPDB, pengembangan perpustakaan, pelaksanaan kegiatan belajar dan bermain. Di sini bedanya pelaksanaan kegiatan asesmen tetap, kegiatan administrasi sekolah, pengembangan profesi GTK, langganan daya dan jasa juga sama. Nah, di sini ada tambahan untuk penyelenggaraan kegiatan kesehatan, gizi dan kebersihan. Jadi ada dua, yaitu kegiatan pembelajaran dan bermain dan penyelenggaraan kegiatan kesehatan, gizi dan kesehatan. Ini yang menjadi komponen pembeda antara BOS reguler dengan BOP PAUD ya. Kemudian untuk BOS dan BOP PAUD kinerja sekolah penggerak, nah ini ada komponennya, kemudian kinerja prestasi sekolah dan kinerja kemajuan terbaik. Jadi tambahan yang diberikan sebagai BOS kinerja itu mengikuti 10 komponen ini Bapak Ibu ya. Jadi pengembangan sumber daya manusia, pembelajaran dengan paradigma baru,
digitalisasi sekolah, perencanaan berbasis data, asesmen dan pemetaan talenta, pelatihan dan pengembangan talenta, pengembangan manajemen dan ekosistem, pembinaan dan pengembangan prestasi satuan pendidikan, pembelajaran dengan paradigma baru, dan perencanaan berbasis data. Nah, ini adalah hal-hal yang dilakukan di luar BOS reguler. Jadi, BOS kinerja itu Bapak Ibu, ya, ini adalah sebuah bonus ya Bapak Ibu untuk sekolah yang penggunaannya juga sama, fleksibilitasnya lebih banyak, dan ini juga sangat mendukung kegiatan sekolah karena memang biasanya BOS reguler itu kan jumlahnya sudah terbatas dan sudah dipakai dalam banyak komponen ya. Tapi dengan tambahan BOS kinerja ini tentu sekolah akan menjadi semakin baik karena ada tambahan-tambahan kegiatan yang bisa di-cover oleh BOS kinerja. Jadi kalau untuk sekolah penggerak ya sudah pasti, kemudian untuk kinerja sekolah prestasi ini sangat ditentukan oleh prestasi sekolah di tingkat nasional atau internasional. Kemudian yang bisa Bapak Ibu rebutkan adalah yang paling besar itu ada di BOS kesetaraan, BOS atau BOP kesetaraan kinerja per kemajuan terbaik yang nilainya atau indikatornya dilihat dari kegiatan ANBK. Nah, jadi mungkin selama ini kita berpikir ANBK-nya untuk apa ya? Ternyata untuk di sini. Jadi Bapak Ibu kalau sekolahnya Bapak Ibu memiliki nilai ANBK yang bagus, maka bisa mendapatkan BOP atau BOS kesetaraan kinerja berkemajuan terbaik. Baik Bapak Ibu, demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan berkenan dan bisa membantu kita semua dalam memahami bagaimana perbedaan BOS tahun anggaran 2022 dengan BOS atau BOSP tahun ini. Kiranya ada yang tidak berkenan, mohon maaf Bapak Ibu, semoga kita saling membantu dan kegiatan yang video ini bisa membantu Bapak Ibu dalam memahami BOS tahun ini. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.